It's like a Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terus kok ngejawab? Jawab, Bu. Oh, jawab. Berarti Ibu yang pernah dengar ya? Iya, Bu. Oh, oke. Kayak sebelum Ibu mulai dan Ibu lanjutin, bisa berdoa dulu. Dipimpin ya, Sefina. Baik, teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan PKR masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Kok kurang semangat sih? Gimana sih? Sehat nggak? Sehat nggak? Sehat, Bu. Kita mau belajar, tapi Ibu rasa fisik kalian masih berantakan banget. Coba, Puspa agak sini sedikit, nak. Nah, ya, Silvina agak maju sedikit aja. Baik, Bu. Udah tahu? Ya, itu sebelah kamu kosong agak kurang maju. Siapa yang belum datang? Ani, Bu. Ani belum datang. Kayaknya macet, Bu. Oh ya, kita benar banget. Nah, udah pas. Oh, masuk ya. Nggak boleh kayak gitu. Dari mana? Dari mana? Banyak tugas Ibu di dalam. Lain kali harus antisipasi lebih awal ya datang ini ya berangkat dari rumahnya. Dan duduk, jangan ngobrol ya. Mungkin tadi belum dibuka ya, kalian yang salah dibuka terlebih dahulu karena Andi juga baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita salam dulu. Assalamualaikum. Tadipun. Ya, Bu. Baik, hari ini Ibu senang banget ya. Walaupun tadi ada yang telat, Ibu senang banget. Kalian udah kelihatan rapi, artinya kita sudah siap untuk belajar pada hari ini. Namun sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau cek presensi dulu. Siapa tahu ada yang nggak ketahuan nggak hadir. Yang pertama, Husnul Fatimah. Hadir, Bu. Silvina. Hadir, Bu. Anggi Murnianti. Hadir. Kita Agustin. Hadir, Ibu. Sudah sarapan kita? Alhamdulillah sudah, Ibu. Semuanya sudah sarapan? Belum. Sudah belum? Oh, belum 2 kali. Nanti ya sama. Padahal Ibu juga belum sarapan sih sebenarnya, tapi Ibu semangat untuk mengajarkan ya. Oke, Ibu rasa, oh nih, siapa yang bikin hari ini? Saya, Ibu. Kita tolong hapus dulu, nak. Kok belum dihapus sih? Kepagian ya Ibu datangnya? Ya, Ibu. Oh, udah depan, Ibu. Oh. Ya, sambil menunggu kita masuk ke tulis, Ibu rasa penyampaian materi kemarin sudah cukup jelas ya mengenai teks fabel. Ada teks fabel terkait dengan pengertian, ciri-ciri dan unsur-unsur teks fabel. Karena kita mengejar materi, jadi Ibu tidak akan mengulangi materi Ibu kemarin. Ibu harap kalian sudah bisa memahaminya, mendalaminya di rumah masing-masing ya. Ibu lanjut ke struktur teks fabel dan kaidah pembahasan teks fabel. Bisa dibuka bukunya halaman 52. Ada struktur teks fabel. Coba Silvina, yang pertama apa strukturnya? Sebentar, Ibu. Struktur yang pertama
saran, terus amanat-amanat juga ada di resolusi. Jadi ketika pada tidak ada, pasti di resolusi ini sudah ada. Nah, maka dari itu pada itu tidak wajib ada ketika teks tabel itu disampaikan atau ditulis. Nah, itu struktur teks tabel. Boleh dibaca dulu ya, dipahami. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Ada kaidah kebahasaan. Di situ kaidah kebahasaan di bagian selanjutnya ada 8 kaidah kebahasaan. Mungkin Ibu minta bacain aja satu persatu ya. Dan mulai dari kita. Ada yang pertama kata kerja. Baik Ibu. Kata kerja dalam cerita tabel dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya omega dan mengangkat. Kemudian yang kedua, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya diam. Iya benar. Kata kerja ini ya seperti kalian ketahui ya, kata kerja sering kita gunakan gitu. Nah, dalam tabel ini dibagi menjadi 2, ada kata kerja aktif intransitif dan kata kerja aktif intransitif. Kalau kata kerja aktif intransitif itu dia melakukan sesuatu atau dikenai perlakuan gitu. Jadi misalnya mengangkat, memegang, menyapu dan lain sebagainya. Sedangkan kata kerja aktif intransitif itu dia biasanya kata yang pasif gitu, diam, disapu, terus dipegang, diangkat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Anggi. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata sandang si dan sam. Ya, cukup deh sampai situ aja. Kalau ini nampaknya udah pada tahu ya. Kalau dalam tabel itu pasti terkenal dengan dongeng-dongengnya gitu. Nah, biasanya hewan atau tokoh dalam tabel ini selalu mendapat julukan atau sapaan si sang. Misalnya sang kancil itu mencuri timun petani. Si kancil anak nakal yang suka mencuri ketimun dan tokoh-tokoh lainnya gitu. Yang ketiga boleh dibacakan Silvina. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Ya. Ini kata keterangan waktu dan tempat. Ibu rasa udah paham ya. Kalau keterangan waktu itu berarti berhubungan dengan waktu, seperti pada suatu hari, pada pagi yang cerah ini, pada malam yang sangat sunyi, itu kan berhubungan dengan waktu gitu. Nah, di tabel itu biasanya banyak-banyak yang menerangkan hal-hal seperti berikut. Sedangkan untuk kata kerja tempat itu, misalnya di lorong yang berisi keluarga semut, di lorong yang berisi keluarga keluarga kancil dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ada juga dalam tabel. Selanjutnya Kusnul. Pembahasan yang keempat itu ada penggunaan kata hubungan untuk kemudian dan akhirnya. Ya, kata hubung lalu kemudian dan akhirnya itu ya. Biasanya ada juga. Lanjut aja kelima, Kusnul langsung. Yang kelima, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ya, kalimat langsung ini ada ciri-cirinya ya, bisa dibaca, bisa dipahami. Kalau kalimat langsung itu biasanya menggunakan tanda petik, terus intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Itu untuk tanda-tanda bacanya. Terus kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua biasanya digunakan dalam kalimat langsung. Untuk ciri-ciri kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik, pokoknya kebalikan dari yang langsung tadi. Intonasi membacanya datar, terdapat perubahan kata ganti orang. Di situ juga ada contoh-contohnya, bisa kalian baca. Untuk selanjutnya, coba Silvina, gak mainan ya, Kak? Iya Ibu. Yang keenam.
ya. Tiga tuh. Oke. Selanjutnya yang terakhir Anggi. Yang ketujuh yaitu konjungsi atau kata hubung. Ini untuk hubungan waktu dan kata pengenalan menggunakan kata sejak, sedia, atau sedari. Untuk hubungan waktu bersamaan menggunakan kata waktu, sewaktu, tatkala, saya, serta, selagi, sementara. Sedangkan hubungan waktu berkelanjutan menggunakan kata sebelum, setelah, sesudah. Menggunakan hubungan waktu batas akhir digunakan kata hingga, akhirnya, dan sampai. Ya, selanjutnya kita terakhir ada kaidah bahasanya. Yang terakhir kata depan ibu. Jadi dalam teks cerita fabel biasanya itu digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Tulisan kata depan ini bisa dengan kata yang mengikutinya. Ya, benar banget. Jadi ada 8 kaidah kebahasaan dari teks fabel. Bisa dilihat di masing-masing bukunya. Itu bisa dicatat terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mencatat kaidah kebahasaan yang sudah tadi kalian baca dan sedikit ibu jelaskan. Jadi tulis dulu. Oke, bisa udah selesai ya, udah 10 menit waktunya, bahkan lebih 2 menit, jadi 12 menit. Ini di akhir dari materi kita ada kisah penghuni dan kira-kira, dan teks fabel yang kedua itu ada kisah kancil dan buaya. Coba dilihat, ibu beri tugas kalian untuk membaca dan mencari kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan tadi dalam teks tersebut. Boleh mencarinya sendiri-sendiri atau boleh mencari secara berkelompok, tapi tidak bekerja sama. Kerjanya sendiri-sendiri, tapi boleh untuk kerjanya bareng gitu loh. Tapi pekerjaannya tetap sendiri-sendiri. Baik, Bu. Ya. Sentimen ya? Nggak bawa ke kelas ya? Oh, kalau gitu, gini aja. Kau berdua sama Usul bawa kan? Kau berdua sama Usul aja, ya. Nah, ini mejanya di itu aja dideketin kamu, nah kamu biar sama kita. Jadi berdua, tapi pengerjaannya tetap sendiri. Kayak dikerjakan ya, nggak berisik. Waktunya habis, Bu. Udah, Bu. Oh iya, kalian belum selesai ya? Iya, dok. Ya, kalian belum selesai kan? Belum. Oke, karena jamnya udah habis, kalian belum selesai. Gak apa-apa, berarti ini dijadiin PR atau tugas yang kalian kerjakan di rumah. Tapi harus dikumpul besok, nggak waktu pelajaran ibu. Besok ibu tunggu di ruang guru, ya. Boleh dikoordinir satu kelas ke ketua kelas, nanti dikumpul ke meja ibu, ya. Karena itu mudah kok, cuma nyari kaidah kebahasaannya aja. Ya, karena udah ada yang protes, waktunya udah habis. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa materinya di rumah dipelajari dan diperdalam lagi. Mungkin cukup dari dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.